Di dalam tubuh kita ada yang namanya batara guru di sini, pineal gland namanya. Sistem kelistrikan manusia. Makanya manusia itu cuma dua, listrik dan kimia. Makanya orang sakit berarti ada gangguan kelistrikan di tubuhnya atau gangguan kimia dalam tubuhnya. Makanya ketika ada gangguan kimia, tubuh memproduksi zat-zat kimia yang tidak menguntungkan. Seperti zat-zat yang disebut dengan adrenalin. Ada zat-zat yang menguntungkan, dopamin, serotonin, oksitoksin, ya, endorfin, itu zat-zat yang menguntungkan. Itu tergantung reaksi kimia dalam tubuh kita normal atau tidak. Yang kedua, ada sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan dalam tubuh kita juga luar biasa. Bayangkan ya, satu sel itu punya kelistrikan 1,4 volt. Sekarang kalau 100 triliun sel kali 1,4 volt, berapa triliun volt dalam tubuh kita? Itu yang disebut dengan daya yang menyebabkan kita bisa berjalan, mengangkat air di gelas, mengangkat air di ember, bisa mengangkat air di gayung, mandi dengan nyaman. Kadang-kadang kita tidak syukur ya itu ya, bisa mandi di kamar mandi, ngambil air, itu aja kadang-kadang kita sudah lupa. Baik, kita lanjut. Jadi kodo apa? Data. Kodar? Fakta. Kenapa sekarang saya miskin? Fakta? Fakta. Lihat datanya. Oh, ternyata memang datanya kita ini di kehidupan yang dulu pernah kaya sih, tapi pelit. Oh, ternyata di kehidupan yang dulu pernah kaya, tapi tidak berbagi. Pernah kaya, tetapi merugikan orang. Maka dia jatuh miskin hari ini karena dia harus banyak bayar data karma. Sama tuh data dengan fakta. Itu yang disebut dengan nasib. Siapa kalau gitu pencipta data? Kita aja, saya gitu. Apa susahnya sih? Saya harus ikutan terus. Saya nggak mau ikutan. Kita, saya gitu. Jadi siapa pencipta data? Saya, gitu tegas aja. Saya berani bertanggung jawab. Kita yang babarengan wae. Kalau banyak uang saya ikutan. Saya gitu. Hese nyebut saya teh. Ya? Siapa pencipta data? Bagaimana cara kita mencipta data? Lihat saya semuanya. Cara kita mencipta data itu begini. Ini ruang kehidupan nih, ruang kehidupan. Ini ruang kehidupan nih. Kita ambil nafas dari mana? Dari ruang kehidupan. Masuk napas ke sini. Begitu napas masuk ke sini, napas itu akan mengontrol semua yang terjadi di ruang tubuh kita. Terutama di ruang daya cipta di sini. Dan semua yang sudah dikontrol oleh napas dibawa keluar. Kan napas keluar sini. Set ke sini, disimpan datanya di sini. Napas masuk lagi. Set. Direkam, bawa lagi ke sini. Masuk lagi, direkam, bawa lagi ke sini. Terus begitu. Jadi setiap kali napas masuk, dia merekam data. Apakah ada kebencian di dalam? Terekam. Ada iri hati di dalam? Terekam. Kenapa? Orang melakukan kebaikan, bernafas. Orang melakukan keburukan, bernafas. Bukankah nafas itu sudah mengizinkan pilihan apapun yang mau kita lakukan? Tapi nafas merekam. Saya bicara nafas ya, bukan bicara oksigen. Karena banyak orang yang mohon maaf ya, kadang-kadang dangkal sekali. Dia bilang nafas oksigen. Kalau nafas oksigen, semua orang bisa beli oksigen. Semua orang bisa beli ventilator. Berarti semua orang bisa tidak mati-mati. Kenyataannya kan mati juga. Betul. Berarti napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya sarana saja, ya, sarana secara fisik untuk melancarkan proses bernafas. Tapi napas bukan oksigen. Ulangi lagi. Napas masuk dari ruang kehidupan, merekam, keluar. Masuk lagi, merekam, keluar.
masuk, tersimpan di sini. Tersimpan di otak semesta. Dan semua data, baik data yang baik maupun data yang buruk, akan dikembalikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Kapan? Di kehidupan yang mana saja. Itu yang kemudian jadi data. Saya kira itu yang disebut dengan qada. Qadarnya adalah ketika data itu tidak ditreatment, jadilah qadar. Ketika ditreatment, tidak jadi qadar. Fakta bisa berbeda dengan data. Sampai sini ngerti dulu. Ya. Ini loncatan besar. Pemahaman loncatan besar. Dan sekali lagi, kalau berbeda dengan saya, sabar. Jangan menyalahkan saya, karena saya sudah bilang ini menurut saya. Dan saya bicara ini harus menunggu 30 tahun. Kalian tinggal nerima aja. Betul nggak? Oke. Jadi sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi tubuh manusia ini data isinya? Data. Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai. Belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang, di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Karena apa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA, semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak? Kapan saya nusuknya? Kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu. Betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan, tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya, berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Mal cager, doa teh mal bener. Betul? Ganti, semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh, tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan. Ya normal kayak gini, tetapi ada masalah dengan jiwanya, ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial, masih ngewa kabatur, 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk, kemudian ditambah lagi 15%
hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya. Pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob. Rob itu adalah kehadiran, Rob itu adalah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin. Suka baca kan? Suka. Bacanya aja kalian keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirob. Hirob itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi segala puji milik Allah itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini. Bukan pencipta. Coba baca Al-Fatihah yang dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana sih kalian? Iyyaka dengan na'budu terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah. Ini disatukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Dari sisi grammar aja itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi siapa itu kana dan kanas. Di daftar setan tuh ada tuh si kana dan si kanas. Jadi kalian sholat manggil setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau baca Al-Fatihah gitu aminin. Alhamdulillahi Rabb, jangan diaminin, perang terus kamu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan lagunya, melengkingnya daripada energinya. Ya, ini yang suka jadi imam, betul kan tuh Al-Fatihah. Mengerti sekarang bagaimana peran Allah? Lihat saya semuanya. Kamu mau baik? Ya. Kamu mau buruk? Ya. Kamu mau sehat? Ya. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Pagi-pagi, maaf, sudah makan cireng. Lem tuh, cilok. Beda namanya. Sarua. Lem kene. Tamagehu, bala-bala, bubur, nasi goreng, ulen. Ya kamu ambeien. Setiap mau pup aja harus ngeden. Belum minum, belum apa sudah makan itu. Kenapa sih pagi-pagi minum air hangat dulu? Makan buah. Mau makan yang kayak tadi boleh sedikit. Tetapi landasan di dalam lambung udah bener. Stop 80%. Gitu. Kosongkan biar bisa nafas. Ada yang ngeluh sama saya, "Ayah, saya olah napas pendek terus." Saya tanya, "Kamu gimana makannya?" "Ya makan setengah bola nasinya." "Ya nanti perut setengah bola juga." Piring pindah ke beteng. Jadi kembali lagi pada orang Okinawa tadi. Jadi ternyata manusia masih boleh berikhtiar. Data mungkin mengatakan dia mungkin umurnya pendek. Data. Tapi fakta masih bisa ditreatment. Karena Allah bilang, kalau kamu mau mengubah nasib ya bisa. Berarti kita boleh kan mengubah data. Dan untuk mengubah data harus ada treatment. Supaya kodok yang sudah ada itu dirubah. Kodarnya tidak seperti kodok. Itulah kodok dan kodar. Kenapa dua kata ini berbeda? Kalian kan udah hafal banget dari dulu. Rukun iman ada 6. 10 agamamu nilainya. Betul nggak? 1 iman ke Allah, 2 iman ke malaikat Allah, 3 iman apa? Kitabnya Allah, 4 iman sama Rasulnya Allah, 5 iman sama hari kiamat. Kiamat apa? Poe akhir. Kiamat poe akhir. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, kodok dan kodar. Ima percaya sama semua ketentuan Allah, taswe percantan ke Allah. Nah eta imah keruntuh da abdi mah kodok sareng kodar ti Allah. Gitu Allah. Oke, mulai sekarang rubah ya. Oke. Baik, lanjut dulu. Sebelum saya lanjut saya simpulkan dulu. Jadi kodok apa? Data. Kodar fakta. Jadi data dan fakta bisa berbeda. Data dan fakta bisa sama. Ya kan? Dari mana data? Semua dari kehidupan kita yang telah. Ya kan? Fakta yang belum. Masih bisa diubah. Yuk, kita sekarang baca ayat ini. Maaf ya kalau terjemahnya agak berbeda. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya ya supaya semua ngerti.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muaqibatun, maaf ya. Saya baca semua terjemahan yang ada, menerjemahkan muaqibatun itu apa? Malaikat. Saya bingung. Saya bingung. Cuman kalau kalian kan nggak bingung kan? Semua menerjemahkan muaqibatun itu malaikat. Jadi terjemahan yang ada kebanyakan begini. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah karena ada bergiliran, maka cocok kayaknya kalau muaqibatun diganti dengan malaikat. Karena yang bergiliran katanya malaikat. Kan gitu? Padahal bahasa Arabnya nggak ada malaikat di sini. Lahu muaqibatun, bagi manusia ada akibat. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Itu terjemahan saya. Dan cocok dengan bahasa Arabnya kan? Kan yang mengikuti kita itu akibat-akibat, bukan? Bergiliran nggak? Atau belum ngerti? Kamu makan sembarangan, sakit perut kan akibatnya? Udah nunggu kan akibat itu? Betul? Iya. Kang Dadan lambat ke stasiun. Ya ada akibat yang menunggunya, ditinggal kereta api. Kan akibat. Sekarang saya mau nanya sama kalian, bukankah kalian sekarang sedang ditunggu oleh akibat dari sebab yang kalian buat? Betul nggak? Kamu makan banyak, akibatnya ya perutnya jadi, itu akibat. Ngerti maksud saya? Nonton TV kelamaan, matanya jadi runyam, akibat kan? Ngerti maksud saya? Begadang terus menerus, akibatnya apa? Akibatnya tubuh jadi kurang fit, kan begitu? Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang sedang ditunggu oleh malaikat atau ditunggu oleh akibat? Kan akibat yang menunggu kita itu. Nanti ada bab khusus malaikat. Kalau saya bahas ini nggak cukup. Nanti kuliah malaikat perlu 10 SKS. Ini dulu. Lahu muaqibatun min baini yadai ya min khalfihi ya yahfadunahu. Masuk akal nggak? Kalau saya terjemahkan apa adanya? Masuk akal nggak? Yuk kita baca lagi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kerjanya bagus, tekun. Akibatnya apa? Duitnya banyak. Kan itu yang sedang menunggu kita. Kerjanya malas, berhalusinasi terus, diajak bisnis, mental blocking, selalu mencari alasan untuk tidak ikut. Ya akibatnya miskin. Itu yang akan mengikuti kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang ditunggu oleh semua akibat dari sebab yang kita ciptakan. Makan sehat, akibatnya tubuhnya sehat, umurnya panjang. Ini maksud saya. Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Makanya saya bacakan bahasa Arabnya mengartos. Kalau kalian baca terjemahannya nggak ngerti bahasa Arab kan repot. Lanjut ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat, wah ini ayat setiap Jumatan pasti dibaca ayat ini. Tapi yang pertamanya jarang dibaca. Padahal yang dalam itu adalah bagian dari penggalan yang pertama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sedang bilang kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau tadi qada dan qadar diartikan ketentuan Allah, atau buat apa Allah tuh bilang bisa diubah? Ngerti nggak? Jadi kalau qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, buat apa Allah bilang bahwa sebetulnya nasibmu, keadaanmu bisa diubah? Dan sekarang udah ketemu titik temunya.
Kalau qadha itu data, qadar itu fakta, fakta bisa berbeda dengan data. Kalau kita mau melakukan perubahannya. Ada pertentangan nggak di sini? Jadi nggak ada ya pertentangan. Otak saya jadi nerima sekarang. Jadi saya untuk bisa mencari titik tengah agar ilmu saya memenuhi asas koherensi, tidak bertentangan dengan akal pikiran saya. Bayangkan saya harus menganalisis begitu banyak ayat, begitu banyak data, begitu banyak fakta, dan kalian sekarang tinggal nerimanya bukan? Manis kalian itu. Udah dijelaskan gini aja kadang-kadang masih nggak ngerti juga, saya bingung itu. Pernah nggak melihat bagaimana upaya saya untuk menemukan sebuah gagasan seperti ini? Pernah nggak? Seperti apa? Kan kalian taunya saya ceramah 2 jam. Ini yang diceramahkan 2 jam itu pencariannya bukan 2 jam. Pendalamannya bukan 2 jam. Oh sekarang qadha itu data, qadar itu fakta, data bisa sama bisa tidak sama. Dan ayat ini jadi masuk. Karena ayat ini mengizinkan kepada kita untuk mengubah keadaan kita. Silakan terserah kamu. Jadi artinya risetnya Profesor Kazuo Murakami yang mengatakan gen bisa diubah, sekarang nyambung dengan ayat ini. Dulu orang mengatakan gen tidak bisa diubah. Dan sekarang Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. 2 cara mengubah gen. 1, tertawa. Yang kedua, doa. Beliau bicara ini di laboratorium bioteknologi, bukan di musola. 2 cara mengubah gen. 1 dengan tawa, 2 dengan doa. Jadi sing lo baseri. Sarang seueur nggak doa. Kade, doa itu bukan ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kamu, stres lagi. Doa itu adalah merubah pikiranmu menjadi positif, mengubah kata-kata menjadi positif, mengubah tindakan menjadi positif. Itu yang akan mengubah nasib. Makanya kan ada kata-kata bagus itu, ya. Begini, cara mengubah nasib. Pikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi siapa yang menciptakan nasib? Siapa? Saya. Kalian tuh nggak nyimak. Karena tadi jawabannya saya, sekarang saya lagi. Gimana sih? Ulangi coba. Gimana dari tadi? Ini udah sarapan belum? Pantes. Sarapannya kayaknya cilok. Lihat saya semuanya. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan nasib. Jadi siapa pencipta nasib? Pikiran. Nah itu waras. Saya. Jadi yang menciptakan nasib itu apa? Pikiran. Jadi kalau begitu gimana cara mengubah nasib? Ubah pikiranmu. Kamu sakit, pikiranmu mengatakan saya tidak akan sehat. Da cek dokter oge saya mau sehat deh. Ya mau sehat. Karena pikiranmu tentang sakit ya seperti itu. Tapi begitu dirubah pikirannya, ya saya pasti sehat. Saya akan mengubah cara pandang saya. Karena sakit adalah pesan cinta dari semesta buat saya. Karena saya harus mengubah cara hidup saya. Sakit itu tuh alarm supaya saya berubah cara hidupnya. Rubah cara hidupnya, sehat. Ngerti maksud saya? Di mana merubahnya? Di sini. Makanya begitu mau mengubah nasib, langsung bikin toko, bikin ini. Ntar dulu. Mengubah nasib, mengubah pikiranmu dulu. Buat apa bikin toko? Buat apa? Cari uang? Salah lagi. Kalau bikin toko mau cari yang punya uang baru bener. Saya mau bikin toko
Buat apa? Saya mau dagang beras. Tujuannya apa? Saya melayani orang-orang yang kesulitan beras di kampung ini. Disediakan beras yang enak, murah, bersih, gitu. Karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Saya nyari untung gak usah besar-besar. Itu namanya bikin toko cari Allah. Cari yang punya uang. Kalau bikin toko cari uang, sudah. Bikin toko, udah berasnya jelek, harganya mahal. Ngeri maksud saya. Nyari untungnya jor-joran, gak ngerti perasaan orang. Ya karena memang yang di pikiran kamu adalah uang. Itu pikiranmu tentang uang rubah. Saya gak mau nyari uang, saya cari yang punya uang. Saya ngajar di kampus. Saya ditanya mahasiswa, kenapa Bapak jadi dosen? Saya nggak mau terjebak oleh pertanyaan mahasiswa. Saya jadi dosen karena saya percaya. Saya direncanakan Allah jadi dosen. Bahkan saya direncanakan Allah jadi dosen fisika. Untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Allah pada orang-orang yang ingin paham fisika, ingin paham energi dan materi. Dan saya ingin menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Saya beberkan semua rahasia semesta. Dan mahasiswa senang. Apakah saya dapat gaji setiap tanggal 1? Dapat. Jadi bagi saya gaji bukan tujuan saya. Gaji itu adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya. Coba ubah begitu. Di sini semuanya. Jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita tergantung kualitas ini. Maka mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Jadi Allah mengizinkan pada kita, aku akan mengikuti apa yang menjadi tindakanmu. Maka Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Dari mana mengubahnya? Dari dirimu sendiri. Dari mana mulainya? Dari pikiranmu. Paham? Saya sedang ngebangun jalan di Jelekong. Orang yang dipercaya oleh saya di sana selalu bilang sama saya, ayah katanya, batu kan mahal. Saya bilang, gak usah berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Makanya dia suka ngirit-ngirit, ya. Hari ini katanya cukup 4 truk, mahal cukup. Genap truk kata saya. Cekap 4, telepon deui sore. Saya batu aya, tah da maneh mah. Hayo mikiran teh mahal. Duit mah buatan peruri, batu mah buatan Allah. Sama ya, uang tuh buatan peruri, beras buatan Allah. Duit buatan peruri, itu yang namanya pisang, beras, daun singkong, itu buatan Allah semua. Sebetulnya uang yang kita belikan untuk menukar itu nggak sebanding. Makanya kalau ke pasar ada orang jualan singkong, nawarkan 10.000, tong ribut beli. Ditawar, menawar orang sama menawar Allah. Da singkong mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Makanya kita tuh harus punya tata titi kalau nawar. Ieu bari ngaleos. Nawarna ge 2.000. 2.000-nya sakilo, aduh, hayang nyiwit. Saya kalau lihat ibu-ibu di pasar gitu, terus saya juga lagi di situ, duh, hayang nyiwit. Namun inung orang diciwit. Teung-teungan temung nawar teu beri ngaleos. Teu apal sambet teh buatan Allah. Kangkung buatan Allah, genyer buatan Allah, saladah buatan Allah. Nu bisa nyen saladah, nu bisa nyen duit banyak, duit palsu gak bisa. Cing mikir atuh, hartos. Mau ibu-ibu lah, maaf ya, saya balik ke sebelah sini.